Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Amin, mahasiswa Universitas Islam Madura Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang kebetulan juga pertanyaan tersebut sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Umum. 1. Apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik adalah fokusnya yang bergeser dari hal-hal metafisik dan teologis ke pendekatan yang lebih rasional dan ilmiah. Jika filsafat klasik berpusat pada alam semesta dan prinsip-prinsip dasar kehidupan, serta filsafat abad pertengahan berfokus pada hubungan antara iman dan akal dalam konteks agama, maka filsafat modern menekankan pada subjek manusia sebagai pusat pemikiran, antroposentrisme. Filsafat modern, dimulai oleh René Descartes, menggunakan metode keraguan dan rasionalitas untuk menemukan kebenaran yang pasti, dengan pendekatan yang menekankan pada pengetahuan empiris dan metode ilmiah. 2. Filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? René Descartes mengkritik metafisika tradisional karena dianggap tidak berdasarkan metode yang pasti dan sistematis. Ia memulai dengan meragukan segala hal, skeptisisme, untuk menemukan dasar pengetahuan yang tidak dapat diragukan, yaitu, icco gito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Ia mengusulkan pendekatan rasionalisme untuk menjawab persoalan metafisika secara lebih objektif. 3. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme berpegang pada pengamatan empiris dan fakta ilmiah. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi yang dapat diuji dan diverifikasi. Tokohnya adalah Auguste Comte. Dialektis berbasis pada proses perubahan dan konflik antara ide-ide bertentangan, tesis, antitesis, sintesis. Pengetahuan diperoleh melalui pemahaman proses historis dan perubahan, seperti yang diajarkan oleh Hegel. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Korespondensi, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Contoh, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, benar karena sesuai dengan kenyataan. Koherensi, kebenaran adalah konsistensi logis dalam sistem kepercayaan atau teori. Contoh, teori ilmiah harus saling mendukung dan tidak bertentangan. Pragmatisme, kebenaran adalah apa yang berguna, dapat diterapkan, dan memberikan hasil praktis. Contoh, suatu teori dianggap benar jika bermanfaat dalam kehidupan. 5. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme menganggap bahwa realitas eksternal ada secara independen dari pikiran manusia. Pengetahuan diperoleh dari pengamatan langsung terhadap dunia nyata. Idealisme menganggap bahwa realitas adalah konstruksi pikiran manusia. Pengetahuan bergantung pada kesadaran dan ide yang ada dalam pikiran. 6. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme, segala sesuatu terdiri dari materi. Realitas dapat dijelaskan dengan fenomena fisik dan tidak melibatkan entitas non-material. Idealisme, realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual. Dunia material adalah manifestasi dari ide-ide. Dualisme, realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu materi, fisik, dan pikiran, mental. Tokohnya adalah Descartes. Pluralisme, realitas tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu atau dua elemen, melainkan terdiri dari banyak aspek atau substansi. 7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme berargumen bahwa realitas sejati adalah materi atau sesuatu yang bersifat fisik. Semua fenomena, termasuk pikiran dan kesadaran, adalah hasil dari proses material, seperti aktivitas otak. Misalnya, materialisme berpendapat bahwa alam semesta dapat dijelaskan sepenuhnya oleh hukum fisika dan kimia. Idealisme berargumen bahwa realitas sejati bersifat mental atau spiritual. Menurut pandangan ini, dunia fisik hanya ada sejauh ia dipersepsikan oleh pikiran. Misalnya, seorang idealis seperti George Berkeley menyatakan bahwa keberadaan sesuatu bergantung pada apakah ia dipikirkan atau dirasakan. 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Alasan empirisme. Empirisme menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi, penglihatan, pendengaran, penciuman,
perabaan, dan pengecapan. Indera memberikan data konkret yang dapat diamati dan diuji, sedangkan akal hanya mengolah data tersebut. Tanpa pengalaman indrawi, akal tidak memiliki dasar untuk bekerja. Kedudukan akal dalam empirisme. Menurut empirisme, akal hanya berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir, mengkategorikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh melalui indera. Akal tidak dapat menciptakan pengetahuan baru tanpa input dari pengalaman. 9. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. G. Kelemahan indera. 1. Kesalahan persepsi. Indera dapat tertipu, seperti dalam ilusi optik. 2. Terbatas. Indera manusia tidak dapat mendeteksi hal-hal di luar kapasitasnya, seperti sinar inframerah atau gelombang radio. 3. Subjektivitas. Persepsi bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik dan psikologis individu. Kelemahan akal. 1. Bias logis. Akal manusia sering dipengaruhi oleh prasangka atau asumsi yang salah. 2. Abstraksi berlebihan. Akal dapat menciptakan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan realitas empiris. 3. Keterbatasan kapasitas. Akal memiliki batasan dalam memahami kompleksitas realitas yang sangat luas. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif. Nilai yang bergantung pada persepsi, pandangan, atau perasaan individu. Misalnya, keindahan suatu karya seni dianggap subjektif karena setiap orang dapat memiliki pendapat yang berbeda. Nilai objektif. Nilai yang dianggap bersifat universal dan tidak bergantung pada pandangan individu. Misalnya, nilai moral seperti, membunuh itu salah, dianggap objektif oleh beberapa filsuf karena berlaku secara umum terlepas dari pendapat individu.